Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani Lestari Ningsih yang mengajar prakarya kelas 9A, B, C, D, E, F. Untuk materi prakarya ada 4. Untuk yang ini saya ambil kerajinan bahan keras. Untuk forum diskusi yang tidak bisa kita bahas di sini, kita bisa bertemu di grup dengan kontak person saya ini ya, 0852 04 90 1980. Oke anak-anak, prakarya kerajinan bahan keras. Kompetensi yang kita harapkan di sini yang bisa tuntaskan yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, teknik pengolahan bahan kayu, misalnya ranting, papan, balok, bambu, dan rotan. Kemudian juga menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, penyajian produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan rotan yang kreatif dan inovatif. Di sini kerajinan bahan keras itu bisa dari bahan alam, bisa kayu, bambu atau rotan, bisa juga dari bahan buatan seperti kaca dan logam. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu di sini kita bisa memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat, karakteristik dari bahan keras berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan, serta mengalami teknik pengolahannya, produk, prosedur pembuatan, serta merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan keras di daerah setempat. Nah, di sini beberapa contoh kerajinan bahan keras di Indonesia. Di sini ada dompet, kemudian di sini ada anyaman rotan, kemudian di sini ada ukiran, kemudian di sini ini dari batu. Sedangkan yang ini kaca yang dihias atau kata painting ya, kaca painting. Yang berikutnya, ya di sini ada bermacam-macam anyaman dari bambu dengan daerah yang berbeda akan menghasilkan suatu anyaman yang juga berbeda. Di sini kerajinan di sini ini ya, kerajinan bambunya. Ini dibentuk ukirannya berbeda. Nah, ini berbentuk sebagai lonceng. Bukan lonceng ini ya. Itu alat musik gitu ya, alat musik. Kemudian di sini ya, ini kan anyamannya berbeda. Nah, tiap daerah memiliki jenis anyaman yang berbeda pula. Nah, contoh lain yang di sini ya. Contoh yang dari kayu. Ada kerajinan wayang golek, bisa berubah menjadi kerajinan wayang golek, bisa kemudian kayu gebyok di Jawa, kemudian kerajinan kayu asmat yang mereka punya ciri khas tersendiri. Kalau kita perhatikan, walaupun sama di sini, sama-sama mungkin kayu ukir, maka dia punya makna yang berbeda. Tiap-tiap daerah punya makna yang berbeda. Nah, nih. Jika kamu mengunjungi rumah-rumah tradisional bergaya khas Jawa, maka kamu akan melihat suatu ciri khas dari rumah ini terdapat pada pintunya. Nah, di sini dinamakan sebagai gebyok. Terbuat dari ukiran kayu yang sangat detail, padat dengan pola yang umumnya simetris. Kemudian di suku Asmat pun ini yang sudah termasyhur. Produk ukiran kayu asmat umumnya berbentuk dekorasi, aksesori, dan kebanyakan patung-patung dengan simbol etnis khas suku Asmat yang sangat indah seperti ini. Contohnya tadi ini ya. Nah, untuk suku Asmat, sedangkan ini gebyoknya. Ini kan sangat detail anak-anak, berbeda kan ya. Kemudian ini kita lihat. Nah, ini kerajinan perak. Kerajinan perak di Yogyakarta. Dengan kerajinan perak khas Lumajang atau mungkin khas Bali. Ini juga punya karakteristik sifat yang berbeda. Ini akan kita pelajari. Ini arca dari batu.
banyak dijumpai di daerah Magelang, juga Bali. Digunakan dalam pembentukan kerajinan arca ini adalah dari batu ades atau batu kali. Kemudian ini wayang kulit, kesenian tradisional Indonesia yang sangat populer, di mana dalam pertunjukannya menampilkan beberapa wayang, tapi bukan ini yang kita soroti, tetapi bentuk-bentuknya. Kemudian kipas, nah ini kan tetap kayu ya anak-anak ya. Kemudian topeng barong ada di Pulau Dewata. Nah di sini kerajinan kayu atau figura, ini masih di Provinsi Bali. Nah ini kan punya ciri khas tersendiri dalam ukiran-ukirannya ini ya. Ya. Kemudian gerabah di sini. Nah di sini ya observasi kerajinan bahan keras Nusantara. Yang kita ini saya beri contoh untuk observasinya. Nanti kalian membuat sendiri observasinya. Jenis kerajinannya noken. Daerah asalnya Papua. Bentuknya seperti tas. Tetapi dia bukan dipegang di tangan tasnya, tetapi diletakkan di atas kepalanya. Di sini ada bermacam-macam warna. Teksturnya jelas kasar karena dia terbentuk dari serat dari pelepah kulit kayu. Perbedaan yang menonjol di sini biasanya untuk membawa barang seperti hasil panen sampai barang belanjaan. Kita lihat contohnya ya. Nah, di sini ya. Nah, ini contoh noken. Nah, di sini untuk ada yang untuk gendong anaknya, ada yang digunakan untuk ini untuk hasil panen, membawa hasil panen, umbi-umbian, sayur-sayuran. Ini noken. Ini hanya orang-orang Papua saja, memang khas orang Papua yang membuat. Kemudian ini topeng Malang. Topeng Malang memiliki ciri-ciri sendiri. Ciri khasnya terletak pada pemaknaan bentuk hidung, mata, bibir, warna topeng dan ukirannya. Bentuk warna topeng Malang memiliki warna 5 warna, yaitu merah, putih, hijau, kuning, dan hitam, di mana masing-masing warna berfungsi sebagai simbol dari karakter topeng atau tokoh yang diperankannya. Putih mewakili sifat jujur, suci, berbudi luhur. Kemudian kuning menggambarkan kemuliaan, hijau menggambarkan watak kedamaian, merah menggambarkan angkara murka, lici. Nah, ini kan peran dari yang memakai topengnya ini, gambarannya. Ini ornamen-ornamennya ini biasanya berupa urna di bagian kening, kemudian melati, kantil, teratai jamang pada bagian dahi, dan ira-ira atau tutup kepala yang mewakili sifat kebangsaan. Nah, di sini tadi dulu ya, kembali lagi. Nah, ini. Kemudian akuarium bingkai kaca lemari, daerah Palembang, bentuknya ukiran, bermacam-macam warnanya. Teksturnya kasar, ragam hiasnya kayu. Perbedaan yang menonjol, ukirannya menarik dengan warna merah keemasan. Kemudian kerajinan perak Sumatera Barat, perak dari Jogja, perak dari Lumajang. Nah, ini yang saya soroti di sini contohnya yang dari Sumatera Barat. Bentuknya koto godang. Warnanya coklat. Teksturnya kasar, dia bercorak. Nah, ini ya. Warna perak biasanya itu kan putih mengkilat. Nah, di sini khusus dari yang Sumatera Barat ini, yang bentuk koto godang ini warnanya itu coklat. Kemudian songket batu bara, kain songket dari Sumatera Utara, macam-macam warnanya harus bervariasi. Ini ya, saya tampilkan di sini kain songketnya dari Sumatera Utara. Karena dia di awalnya itu ada pertambangan batu bara, maka dikatakan sebagai ini songket batu bara. Yang berikutnya ini yang dari suku Asmat tadi, menjadi media komunikasi antara dengan leluhur mereka. Kan kalau orang suku Asmat itu kalau meninggal itu mereka beranggapan bahwa arwahnya ini masih ada. Nah, sebagai media komunikasi dengan arwah nenek moyang mereka membuat suatu ini ukiran kayu untuk suku Asmatnya. Supaya mereka bisa berkomunikasi. Kalau sedang ritual ini seolah-olah ada arwah yang masuk. Nah, ini ya.
ukir-ukirannya, bisa kita amati. Di Jawa ndak ada yang seperti ini. Nah, inilah keunikan dari ragam hiasnya. Nah, tugas kalian juga sama, anak-anak. Kalian bisa membuat di sini. Kalau bisa nanti kalian video call dengan temannya 88 mungkin kelompoknya, siapa saja anggota kelompoknya. Nah, kalian tuliskan jenis kerajinannya, daerah asalnya, bentuknya, warnanya, teksturnya, ragam hiasnya, perbedaan yang menonjol. Nggak usah banyak-banyak. Nah, di sini cukup 2 saja, misalnya ukiran Bali sama ukiran pada masjid di Jepara. Ini kalian cari perbedaan-perbedaannya tadi. Oke. Sekian dulu penjelasan dari saya. Untuk lebih detailnya nanti kita bertemu di grup. Kita bisa video call tiap-tiap kelompok untuk membahas dari tugas-tugas kalian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.